Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi anak-anak kami. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Yes, saya percaya anak-anak kami semuanya menunggu dan masih menunggu proses pembelajaran dari Saudara Sinaga. Ayo, hari ini kita masih di tema yang pertama dengan subtema yang kedua. Dan hari ini kita akan bahas mengenai KD31 muatan pelajaran IPS, di mana hari ini kita akan mendiskusikan yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis wilayah ASEAN. Exactly today is Friday. Pada hari ini adalah hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Well, before we continue or before we discuss about our lesson, sebelum kita mendiskusikan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, I invite you and I'll persuade you all to sing a song, untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Negara-Negara ASEAN. Nah, anak-anak kami dalam menghafal nama-nama negara ASEAN, this is so simple and this the best way. Ini adalah cara yang terbaik bagi anak-anak kami. Ayo kita nyanyikan ya. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, juga Thailand, Laos, Myanmar. Itulah 10 negara ASEAN. Makin cepat. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Kamboja, juga Thailand, Laos, Myanmar. Itulah 10 negara ASEAN. Nah, anak-anak kami semua yang ada di rumah, silakan anak-anak kami nyanyikan lagu ini supaya nama-nama negara ASEAN itu lengket dalam otaknya dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini saya akan bawakan satu materi yang sangat penting untuk anak-anak kami ketahui, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Ayo, di kelas 5 ini sudah pernah dipelajari. Ayo, kira-kira ada ya yang tahu, ada nggak yang tahu definisi daripada letak geografis? Ayo, tunjuk tangannya. Saya kasih nilai yang bagus. Ayo, siapa? Oke. Baik, letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Letak geografis itu menentukan letak posisi suatu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian, ternyata apabila dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik anak-anak sekalian, letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lainnya. Seperti apa? Ayo, inilah letak geografis Indonesia. Inilah batasan-batasan letak geografis Indonesia dengan negara-negara lainnya. Yang pertama, ternyata di sebelah utara itu Indonesia berbatasan dengan apa? Ayo, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian di sebelah selatan ada Indonesia berbatasan dengan apa? Dengan Australia. Ayo, siapa yang sudah pernah ke Australia? Oke, saya tunjuk tangannya. Karena aku udah pernah loh ke Australia, yaitu di Adelaide. Berarti saya udah pernah ke benua ya, benua Australia, udah pernah sebenarnya. Baik, kemudian yang ketiga, di sebelah barat itu ada Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Inilah letak geografis Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lainnya. Jadi kami harus tahu di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan siapa? Ayo, Malaysia, Singapura, Filipina. Sebelah selatan, ayo, Indonesia berbatasan dengan siapa? Dengan Australia. Ingat aja, kalau di sebelah selatan itu ingat saja Sernaga, berarti Australia. Di sebelah barat, oke, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua. Ini baik. Negara-negara di ASEAN itu ternyata memiliki 4 karakteristik yang unik. Wow, apa itu? Yang pertama ada compact. Artinya bahwa negara itu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara apa? Negara Kamboja. Kemudian karakteristik yang kedua fragmented, yaitu berbentuk apa? Berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, yaitu apa? Indonesia, ya kan?
Kemudian yang ketiga ada elongated ya, yaitu bentuknya memanjang, contohnya negara Vietnam. Kemudian karakteristik yang keempat adalah protruded, yaitu terbentuknya lebih kompleks atau lebih rumit dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya apa? Thailand dan Myanmar. Itulah 4 karakteristik yang dimiliki oleh negara ASEAN. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kondisi geografis ASEAN. Nah, kalau kita lihat di sini ada peta India, ada Thailand, ada Indonesia. Nah, boleh nanti diperhatikan petanya ini yang saya tunjukkan di layar anak-anak kami. Saya udah buat penjelasannya di sini. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan. Yang pertama perairan apa? Yaitu perairan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Ini dia, ya, Teluk Benggala dan Samudra Hindia. Di bagian mana? Di bagian utara. Yang kedua, Laut Cina itu, ya, Laut Cina Selatan di utara. Kemudian yang ketiga, Samudra Pasifik di timur. Ini Samudra Pasifik ini di mana ini? Di bagian timur. Kalau dia tadi di bagian apa? Di bagian utara ada apa? Ada Teluk Benggala dan Samudra Hindia. Oke. Baik, anak-anak sekalian, adapun kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN, inilah dia. Nah, ternyata wilayah Asia Tenggara itu pada halaman di subtema yang pertama, yaitu wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 daratan. Ya, wilayah Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 daratan. Yang pertama daratan berbentuk semenanjung, yaitu negara siapa saja? Yaitu negara Myanmar, Thailand, Laos, Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, anak-anak kami boleh melihat yang ini. Dikatakan di sini, wilayah Asia Tenggara atau ASEAN dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Itu dia. Nah, wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sementara wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, Singapura, dan wilayah Malaysia di bagian timur. Ini saya buat kerangkanya seperti ini supaya anak-anak kami lebih paham dan lebih mengerti lagi tentang wilayah Asia Tenggara. Nah, setelah kita berbincang mengenai wilayah Asia Tenggara, sekarang kita akan berbicara dan kita akan berdiskusi mengenai potensi perekonomian negara-negara ASEAN. Ternyata potensi ekonomi negara-negara ASEAN itu di kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN ini berperan sebagai wadah atau tempat untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Oh, apalagi Indonesia, sumber daya yang begitu melimpah ruah. Ya, oleh sebab itu, anak-anak kami sebagai generasi penerus bangsa harus belajar keras untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia supaya ada nanti dinikmati oleh anak kita. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai potensi negara Brunei Darussalam. Ayo, apa saja yang ada di Brunei Darussalam? Ini terkenal dengan negara apa? Dengan kekuatan sumber daya alam berupa apa? Minyak bumi dan gas alam. Nah, Brunei ini menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Karena apa? Ayo, karena gas alamnya. Wow, luar biasa. Yang kedua kita bahas mengenai Filipina. Ayo, Filipina ini adalah sebuah negara apa? Negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang apa? Pertanian.
Jadi Filipina ini berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Ada produk unggulannya yang diekspor ke negara lain seperti apa? Nanas, padi, kelapa, dan gula. Nah, jadi hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi di negara Filipina. Kemudian yang ketiga, kita berbicara negara kita sendiri. Ayo. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Jadi pertambangan itu menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Dan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jangankan di luar, di Jawa ya, di kawasan Toba aja sudah ada apa? Sudah ada Lumban Bulbul. Ada apa lagi? Ada Pasir Putih. Banyak sekali daerah pariwisata yang bisa menarik perhatian mancanegara bahkan internasional ke daerah kita. Yang penting anak-anak kami bisa menjaga sumber daya alam yang ada di negara kita. Baik, kita akan bahas mengenai Kamboja. Jadi di Kamboja itu mengalir Sungai Mekong. Daerah ini di sekitar Sungai Mekong ini daerahnya sangat subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Yaitu apa hasil pertaniannya? Padi dan karet. Kemudian kita akan bahas mengenai Laos. Jadi Laos ini bertetangga dengan apa? Dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, jadi kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai. Sebagian besar hasil pertanian ini dinikmati oleh masyarakat Laos. Sekarang Malaysia. Siapa pernah ke Malaysia jalan-jalan? Oke, ada beberapa orang ya. Nah, jadi di Malaysia ini kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Ayo, produk dari kayu, minyak sawit, karena karet, apalagi tekstil, apalagi sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Wow, jangankan sumber daya alam. Coba pilih apa yang ada ditayangkan di Indonesia. Upin dan Ipin. Ayo. Sekarang kita bahas mengenai Myanmar. Kita lihat di sini ada gambarnya. Berarti mata pencarian utamanya apa? Pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Jadi padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Jadi ini adalah merupakan penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Masih kalah Indonesia. Ayo, yang mau jadi insinyur pertanian nanti, kembangkan pertanian Indonesia ya. Sekarang kita bahas mengenai Singapura. Siapa sih yang tidak mengenal Singapura? Siapa yang sudah pernah ke Singapura? Oke, Sernaga udah pernah. Ya, saya waktu mau ke Australia tinggal di Singapura. Kurang lama, karena lebih enak sekali. Ya. Nah, Singapura ini merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis, iya. Jadi kalau kita mau transit, ke Singapura dulu. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Ya, nanti kalau anak-anak kami sudah sukses dan berhasil, ingatlah Sernaga ya. Kumpul uangnya untuk Sernaga nanti. Saya bisa nanti Sernaga jalan-jalan lagi ke luar negeri ya. Kalau udah berhasil, setelah siap kuliah, baru berhasil udah bekerja ya. Kemudian ada Thailand di sini. Kita akan bahas mengenai Thailand ya. Kita berbicara mengenai Thailand sering disebut dengan lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Apa penghasil utama dari Thailand? Pariwisata. Ya, negara akan ke sini ini
Ya, kalau berhasil nanti clear, saya mau ke Thailand dulu lah. Jadi keunikan bangunan Buddha di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Yang terakhir kita bahas mengenai apa? Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Para wisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang besar. Nah, ketika saya berada di Australia, when I was in Australia, banyak orang-orang Vietnam bekerja di sana. Ternyata setelah kita baca ini, oh ternyata Vietnam itu juga menyediakan usaha jasa di bidang perhotelan, gitu ya, bahkan restoran. Kenapa? Memang makanannya enak-enak. Makanan yang dikelola atau yang dimasak orang Vietnam ini, it was very delicious and very tasty. Ya, jadi itulah potensi-potensi perekonomian di negara-negara ASEAN. Anak-anak kami boleh membaca buku MBB pada halaman 90 dan 91 untuk menambah referensi bagi anak-anak kami. Well, sebagai LKKD 41 untuk nilai keterampilannya, maka anak-anak kami gambarkanlah atau buatlah bendera dari negara-negara ASEAN. Diwarnain ya, seperti di kelas 6 itu bisa digantungkan dia. Nah, ukurannya sebesar berapa? Ukurannya sebesar kartu uang sekolah ya. Pakai saja kertas HPS yang di belakangnya tidak berisi gitu. Jadi pakailah kertas-kertas yang tidak dipakai lagi di rumah. Nah, waktu pengumpulannya kapan? Waktu pengumpulannya adalah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 atau nanti pas pengembalian di buku tema yang pertama. Karena ini kita sudah tema 2, 1 minggu lagi tema 3, baru masuk ke tema yang kedua. Oke, nanti akan saya kunjungi beberapa rumah untuk memperdalam dan untuk melakukan kuesioner kepada anak-anak kami. Itu LK KD 34 untuk nilai apa? Keterampilan. Nah, untuk nilai LK KD 31 untuk pengetahuannya adalah ya, untuk pengetahuannya maka anak-anak kami itu disuruh untuk menuliskan potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di Indonesia. Ini tadi pengetahuan ya. Oke, KD 31 ini adalah untuk pengetahuan. Oke, kita coret ini. Oke. Nah, ini adalah untuk pengetahuan. Tuliskanlah potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di negara. 1. Indonesia. 2. Malaysia. 3. Singapura. 4. Filipina. Dengan menggunakan tabel, setelah kamu jawab, setelah kamu kerjakan, kirim melalui Google Classroom. Jangan lagi ada mengirim kepada Miss Sari. Jangan lagi ada mengirim ke WA. Semuanya kita harus belajar disiplin. Kirimlah semuanya melalui Google Classroom. Inilah contoh cara menjawab. Jadi anak-anak kami buatlah seperti ini. Cara menjawabnya seperti ini ya. Biasakan rapi tulisannya. Contohnya Indonesia. Potensi ekonomi apa yang ada di Indonesia? 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada apa lagi? Sumber daya alam apa yang ada di Indonesia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu ya. Semakin banyak, semakin tinggi skornya. Baik, anak-anak kami sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan mohon maaf atas atas ketidaksempurnaan dalam penyampaian materi. So finally, I would like to say thank you very much. Jangan lupa kita besok ujian, yaitu hari Sabtu, kita akan mengadakan ujian dan kita akan mengadakan quizzes untuk menambahi nilainya. Finally, I would like to say thank you very much. Horas!